Di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur hingga gedung pencakar langit, lahan hijau di ibu kota seakan kian terdesak. Namun Jakarta masih punya pemandangan hijau yang sebagian lahannya dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam sayur mayur. Kita lihat sisi kota. Jakarta, bak sebuah belantara beton yang penuh dengan bangunan-bangunan bertingkat. Seakan beradu saling tinggi, pemandangan deretan gedung pencakar langit menghiasi di setiap titiknya. Di tengah kemegahan kota megapolitan, Jakarta masih punya kawasan hijau yang dimanfaatkan sebagai tempat bercocok tanam. Seperti di sepanjang banjir Kanal Timur atau BKT Jakarta Timur. Sejak 2020, sebagian lahan kosong di sini disulap menjadi ladang perkebunan warga. Ma'ruf adalah salah satu dari 50 petani tanaman sayuran di bantaran BKT Pulau Gebang. Ia memanfaatkan lahan di pinggiran saluran air pencegah banjir ini sebagai areal budidaya sayur mayur. Selain subur, tanaman sayur yang dipilih Ma'ruf juga dinilai tidak menghambat aliran air yang ada di sampingnya. Memang dari masih bocah kerjaannya kayak gini, suka ngebon, suka tani. Dulu makan kita nyawa, tanam padi, tandur. Ya itu sekarang sawahnya kagak ada lah turun begini. Kangkung, bayam, pepaya, kenikir, labu, singkong, hingga pisang ditanam Ma'ruf di areal seluas tidak lebih dari 300 meter persegi. Perawatan tanaman rutin dilakukan, mulai dari membersihkan lahan, pembibitan, hingga panen. Walaupun lahannya sempit yang ada di bantaran banjir Kanal Timur ini, tapi bercocok tanam di sini cukup menjanjikan juga dan juga cukup menghasilkan. Jadi memang perawatannya tapi syaratnya itu memang harus teliti, jadi supaya bisa menghasilkan sayuran-sayuran yang bisa dikonsumsi sendiri bahkan sampai dijual. Nah itu rumputnya kan kagak ada tuh, bersih lagi, ambil bersihin lah. Ya gitu, kita siram dikit-dikit. Setiap hari harus ditengokin? Iya harus, dirawat? Tiap hari ditungguin dah, disiram. Gitu, 1 hari sekali kita siram. Oh. Jangan, bibit pupuk dari mana Pak Ji? Bibit beli di warung. Pupuk? Iya pupuk sama beli di warung gitu. Oke deh. Iya. Pak Ji, satu lagi saya mau nanya, ini kalau misalnya airnya tinggi nyampe sini nggak Pak Ji? Nyampe. Terus gimana dong? Ya biarin deh kelep. Kalau lagi waktunya kelep, biarin. Emang kita bisa jagain. Yes. Kan kagak. Dan ntar udah kering lagi kan gitu. Jangan takut kebanjiran, takut tidak pada mati. Jangan punya hati kayak gitu. Yeah. Yang penting ikhlas. Yeah. Airnya pergi, lah dia makan. Tunggu lagi udah kering. Setelah 1 bulan ditanam, saatnya kangkung dipanen. Dalam sekali panen, ratusan ikat sayuran hijau ini berhasil Ma'ruf dapatkan. Oh ini buat dijual Pak Ji? Iya, dijual. Dalam satu kotak ini? Iya. Berapa ikat Pak Haji biasanya? Biasanya ada 150. 150 ikat? Iya. Satu ikat daun kangkung dijual dengan harga Rp2.000. Artinya, dalam sekali panen, Ma'ruf dapat mengumpulkan Rp300.000. Jumlah itu baru untuk satu jenis tanaman saja. Hasil panen juga laris terjual kepada tetangganya. Dalam setiap masa tanam, Ma'ruf membutuhkan modal untuk pupuk dan bibit sekitar Rp65.000. Hasil panen sayur tidak semuanya untuk dijual. Ma'ruf rutin mengonsumsi sayuran hasil keringatnya untuk diolah menjadi lauk teman makan nasi. Kebun sendiri. Jadi ngelihat namanya tanaman itu kalau udah bagus kan kita demen. Tambah giat ngerawatinannya. Tambah enak. Tenang rasanya enak. Tenang pikiran, nggak ambrak-ambrakan selebar jagat. Rasanya emang beda banget ya. Nanam sendiri, ngurus sendiri tanamannya, dan sekarang hasilnya dinikmati sendiri di rumah. Rame-rame kayak gini. Beda ya Pak rasanya ya? Makan dari hasil cocok tanam sendiri.
Luar biasa. Enak, Ternyata manis-manis. Jakarta semuanya nggak cuma tentang gedung pencakar langit aja, tapi juga ada areal bercocok tanam yang juga bisa dinikmati oleh keluarga seperti ini. Hasil sayurannya. Selain menata BKT menjadi kawasan yang rindang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberi lampu hijau kepada masyarakat untuk bertani, untuk menghasilkan kebutuhan sehari-hari. Daripada kosong itu manfaatkan masyarakat lah yang harus melakukan suatu penataan kawasan di situ. Memang selama ini mereka pun juga tahu bahwa tak kala kemudian itu air banyak pasti akan ke bawah barang-barang mereka. Tapi kalau selama ini sih nggak ada yang menimbulkan suatu persoalan buat mereka untuk cocok tanam di situ. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta, Suharini Eliawati menyebut, pertanian di perkotaan menjadi salah satu solusi untuk menjaga ketahanan pangan di masyarakat. Banyak sekali. Jadi tagline kita adalah pekaranganmu, sumber panganmu. Apa yang kamu tanam itu yang kamu makan, apa yang kamu makan itu yang kamu tanam, gitu kan. Nah, bagaimana kemudian kita menginginkan masyarakat Jakarta itu setidaknya memenuhi kebutuhan sayurnya sendiri deh, gitu. Nah, ini yang menarik akhir-akhir ini, gitu kan. Dengan adanya lonjakan cabai, harga cabai yang demikian fluktuatif gitu, kita sekarang ini membagi sebagian besar benih yang kita bagi adalah cabai. Ya, itu sesungguhnya memang kita menyampaikan menanam untuk ketahanan pangan kan. Jakarta menanam untuk ketahanan pangan. Nah, ini adalah sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Yang pertama arahan dari Bapak Presiden, kemudian setiap minggu kami itu dilakukan monitoring evaluasi tentang inflasi pangan. Selain untuk membantu ketersediaan pangan warga, bercocok tanam dengan memanfaatkan pekarangan produktif di perkotaan juga menjadi langkah menyediakan sumber pangan keluarga yang beragam, bergizi, dan aman dikonsumsi. Tim Liputan CNN Indonesia.